Kita urutin sekarang bener-bener satu langkah, satu step sebelum terjadi MC itu apa sih? Oh ini saya tahu. Ini banyak yang suka ngaku. Apa tuh? Iya, saya bilang, iya pak, kemarin saya revenge. Iya. Ngakunya setelah MC. Iya benar. Tapi benar. Iya kan? Setelah MC baru sadar, oh iya ya kemarin saya revenge. Bener, baru Ya. keluar tuh kata itu tuh. Ya, jadi urutannya pasti selalu itu dulu, revenge dulu. Bener. Gara-gara revenge jadinya MC. Bener. Gitu kan? Bener. Nah, saya tanya balik, apa yang bikin orang revenge? Konsekutif loss. Konsekutif loss. Konsekutif loss. Nggak mungkin kalau orang tiba-tiba, Gak mungkin sekali doang. nggak ada angin, nggak ada hujan, dia revenge. Gak mungkin. Nggak mungkin. Loss satu kali, kata Pak Tito itu hanya loss trade. Iya Nggak benar. mungkin. Bener. Tapi begitu namanya konsekutif, Iya. loss berturut-turut, Iya. udah pasti orang mulai buyar. Bener. Ini namanya loss putus asa pak. Iya dong, udah mulai putus asa nih. Mesti gimana lagi nih? Putus asa, hilang akal sehat Iya, ya. bener. Jadinya revenge. Bener. Oke. Bener. Konsekutif loss. Ya. Di sini saya kasih atau ya. Ya. Atau ada loss besar. Oh iya benar. Iya dong. Iya. Overtrade, tadi saya bilang kan, tindakan kita overtrade akibatnya adalah Iya. konsekutif loss. Benar. Tapi kalau overload, hasilnya adalah loss besar. Iya. Dari situ barulah orang yang akan revenge. Iya. Benar dong? Iya. Oke. Saya tanya lagi sekarang, sebelum terjadinya konsekutif loss, apa yang dialamin orang? Kenapa bisa sampai konsekutif loss? Kenapa bisa konsekutif loss? Ini kali. Kenapa orang bisa tiba-tiba overtrade ataupun overload? Oh ini yang tadi saya bilang pertama, greedy dong. Greedy. Saat orang greedy inilah tiba-tiba ya pakai akal sehat sedikit. Sedikit. Iya kan? Iya. Akal tidak sehatnya banyak jadinya. Bener. Jadinya overload maupun overtrade. Iya. Tapi kan apa iya greedy tiba-tiba muncul begitu aja? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Bapak tarik mundur saya langsung tahu jawabannya. Apa? Overconfident. Overconfident. Udah pasti awalnya. Pada pasti itu. Orang overconfident makanya terus tiba-tiba wah pasti bisa ini mah. Tadi harusnya begini ya. Iya, Oke, iya. nextnya saya akan begini. Benar. Saat dia overconfident itulah timbul pikiran-pikiran yang membuat dia rasa greedy. Benar. Saat dia greedy mulai. Iya, benar. Dilanggar segala Nggak ada yang macam, cukup kan? tuh sama dia tuh. Iya. Iya. Kalau gitu, apa yang bikin orang overconfident? Udah pasti karena dia profit. Tapi nggak mungkin sekali. Nggak mungkin sekali. Konsekutif profit. Begitu dia ngalamin namanya consecutive profit. Iya. Dan inilah titik awalnya. Iya. Selalu ini titik awalnya. Iya. Kalau orang awal mulai trading, apalagi habis nonton YouTube kita, udah habis penyegaran. Iya. Aduh. Tradingnya mulai benar. Iya. Mulai konsekutif profit 4 kali, 5 kali, 6 kali. Wah, ini dia. Iya kan? Muncullah confidence-nya. Iya benar. Alias kumat. Over lagi. Over. Iya benar. Jadinya over. Dan ya terus ke belakang nih. Terus, Kalau ya. sampai sini. Ya. Makanya saya juga selalu kan bilang, titik awalnya orang menjadi overconfident adalah consecutive profit. Ya. Itu titik awalnya. Atau, sini ada catatan lagi ya. Ya. Atau dia baru profit besar. Sama. Oh iya benar. Profit besar. Iya. Nah, bagian ini saya bintangin. Area greedy ke belakang ini saya tandain dulu deh. Apa tuh? Ada penyebab lain, tapi nanti. Oke. Ada penyebab lain, tapi nanti. Oke. Ya kan? Dah, sehingga saat terjadinya ini semua, udah mulai kita masuk area greedy, barulah output ini akan keluar kan? Baik Iya. overload maupun overtrade. Overtrade ya. Betul? Betul. Oke, bagian ini kita sepakat ya? Sepakat lah. Bagian ini kita sepakat. Urutannya pasti akan selalu seperti ini. Iya. Tinggal sekarang kita bahas cara menanggulanginya biar kita nggak greedy itu gimana? Gimana? Bener dong? Iya dong. Kita greedy balik lagi. Kita greedy karena kita overconfident karena kita baru consecutive profit. Iya. Iya kan? Kita menganggap bahwa trade terlalu bersemangat. Trade berikutnya pasti profit. Iya. Atau wah kemarin saya baru profit sekian, harusnya bisa sekian tuh kalau pakai lot sekian. Iya. Itu kan? Itu semua kan hayalan alias ataupun asumsi. Hayalan. Iya benar. Nah, hayalan. Iya benar. Bahasa halusnya asumsi. Benar. Iya kan? Iya. Yang timbul akhirnya ekspektasi yang enggak. Iya. Nah, ekspektasi itu yang harus diredam kan? Iya dong. Bener dong? Iya. Biar bukan cuma ngayal, harusnya ngitung. Benar. Kalau semua ada dasar hitungannya dulu, kita tahu persis resikonya kayak apa dulu. Nah. Nggak akan muncul tuh yang namanya overload ataupun Iya. overtrade. Iya. Gitu. Baru di sini kita bahas sekarang cara membatasinya.
cara Ya. menghitungnya. Benar. Gimana caranya ini semua nggak terjadi. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita bahas. Cara kita menghitung resiko kita. Cara kita menghitung loss kita sehingga kita bisa batasin sejak awal. Gitu. Hitung-hitungan yang mana nih? Sebelum kita masuk posisi ataupun kita sebelum kita posting signal, Ah. sebenarnya kan harusnya kita hitung dulu. Ini akan masuk berapa signal? Berapa Oh. signal ataupun berapa trade ini resikonya berapa? Enggak, jangan yang ini lagi. Ini pasti udah pernah. Kan ini mau dibahas. Bukan, yang ini udah pernah dibahas. Oke, sekarang tulis di sini hitung berdasarkan trading plan kita SL-nya berapa. Iya. Oke, di sini misalkan 100 pips, di sini 100 pips, di sini anggaplah 50 pips, Ya. 50 pips, 50 pips biar gampang hitungnya. Iya. Udah total sekarang, sama udah kita totalin. Materinya sama kayak The Legend.